Terima kasih masih tetap bersama kami dalam Bincang Santai bersama Bapak Joko Sulistyo. Fenomena El Nino ini sampai kapan sih Pak? Nah, ini dari pantauan BMKG Mas. Artinya ada awal dan ada akhiran Pak. Jadi dari prediksi BMKG sendiri Mas, ya, fenomena El Nino mencapai moderat sampai kuat, ini kecenderungannya kan gitu ya Mas. Artinya dari yang kalau tidak ada El Nino sebetulnya nanti pada bulan-bulan tertentu masuk musim penghujan, tapi karena ada El Nino ini sampai kapan? Dari pantauan BMKG itu kecenderungannya sampai bulan November Mas. Artinya masih sekarang Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan lagi. Kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan lagi. Sekarang kan Agustus ya. Ya kurang lebih 3-4 bulan gitu. Artinya masyarakat di khususnya di Sumeneb, di Madura dan umumnya di Pulau Jawa Pak ya. Iya. Akan merasakan dampak kekeringan sampai bulan November, Desember. Karena setelah November itu masih El Nino, 1 bulan kemudian 1-2 bulan itu baru memasuki musim peralihan atau musim pancaroba, baru nanti masuk musim penghujan. Nah gitu. Untuk mengatasi dampak kemarau yang berkepanjangan ini mungkin ada ini trik atau himbauan dari ini Pak. Ya memang kalau dari pihak BMKG ya untuk menyiasatin ini atau untuk waspada tentang El Nino atau musim kemarau yang berkepanjangan ini, himbauan dari pihak BMKG artinya dengan kemarau ini debit air yang kita dapat atau cadangan air yang kita ada di wilayah kita ya Mas itu akan berkurang. Makanya himbauan kami ini ya Mas ya. Pergunakan air secukupnya atau yang perlu-perlu, jangan terlalu boros membuang air misalkan untuk mencuci motor, cukup dilap aja lah biar air kita nggak cepat habis. Di Sumeneb sendiri apa termasuk ini Pak, masuk kekurangan air bersih Pak ya? Kalau kekurangan air bersih saya kira itu saya sendiri belum mengetahui ya Mas ya. Tapi secara umum kalau untuk di daerah perkotaan airnya sudah bersih-bersih Mas, karena PDAM gampang, lancar gitu ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah itu saya sendiri belum ada penelitian atau memantau langsung gitu ya. Kita sendiri nggak tahu gitu. Jadi kalau untuk musim kemarau ini seperti yang Mas Taufik minta himbauannya apa, yaitu gunakanlah air semestinya seperlunya. Karena musim kemarau jangan membakar sampah sembarangan. Artinya itu berpotensi kebakaran. Untuk instansi pemerintah saya kira saat sekarang ini untuk ini Mas memperbaiki saluran atau drainase. Benar. Sehingga nanti pada saatnya musim penghujan itu tidak terjadi genangan air di mana-mana atau bahkan banjir gitu ya. Itu musim kemarau tak perbaiki, bukan pemerintah aja lah, masyarakat saya kira juga perlu lah saat sekarang itu saluran dibersihkan, ditata yang baik itu. Nah dari tadi kan Pak Joko menjelaskan tentang fenomena alam Pak ya, fenomena El Nino, terus dampaknya dan berbagai macam ini Pak ya. BMKG sendiri apa yang dilakukan terhadap fenomena ini? Nah kalau dari pihak BMKG paling bisanya menghimbau Mas. Kita tidak bisa melarang untuk gini, melarang untuk gitu. Intinya dari BMKG itu tugasnya hanya memberikan informasi kepada masyarakat pengguna jasa meteorologi lah. Artinya sehingga masyarakat itu biar peduli terhadap kondisi cuaca atau cuaca atmosfer gitu. Seperti misalkan gelombang tinggi sendiri ya Mas ya. Kita juga nggak bisa melarang Mas. Gitu. Artinya gitu. Kita itu cuma bisanya ini loh, gelombangnya tinggi. Soal keputusan akhir di Nakoda. Yang penting kita itu tugas. Tapi kan kalau para mereka nelayan yang menyeberangi samudra Pak ya, lautan di tengah laut itu kan juga ada himbauan untuk tidak melaut. Nah, himbauan itu himbauan apa larangan itu Pak? Himbauan itu artinya gini. Kita tidak menghimbau ya Mas ya.
yang menghimbau itu biar kalau di sini itu dari Syah Bandar, Mas. Oh, Syah Bandar. Syah Bandar. Kita itu memberikan informasi ke Syah Bandar. Ini loh kondisi cuacanya begini, tinggi gelombangnya segini. Oh, artinya pihak Syah Bandar sendiri menerima informasi dari BMKG. Terus disampaikan Syah Bandar ke Nahkoda. Artinya Syah Bandar nggak ini Pak, nggak punya alat pantau sendiri untuk. Enggak, saya kira enggak, Mas ya. Enggak ada. Karena itu memang tugas BMKG untuk mengamatin tinggi gelombang, arah kecepatan angin, suhu, tekanan udara, cuaca, itu memang tugasnya BMKG. Terus pihak BMKG sendiri butuh waktu berapa, Pak? Artinya apa setiap waktu, apa setiap saat, atau gimana, Pak? Memberikan informasi kepada Syah Bandar untuk melanjutkan informasi ini ke baik itu nelayan maupun pengguna jasa perairan gitu ya. BMKG sendiri untuk memprediksikan keadaan cuaca di perairan maupun tinggi gelombang itu biasanya tuh seminggu, berlaku bisa untuk seminggu, Mas. Tapi selama dalam seminggu itu kita selalu mengupdate, Mas, karena cuaca itu sifatnya itu gampang berubah, fluktuatif gitu ya, Mas. Mungkin untuk sekarang musim kemarau tapi tiba-tiba anginnya kenceng sehingga berakibat terhadap tinggi gelombang. Itu makanya BMKG memantau setiap jam, itu kita amati terus. Misalkan dari arah dan kecepatan angin, suhunya berapa, tekanan udara, unsur-unsurnya banyak yang diamatin. Oh gitu. Iya, jadi setiap saat nanti setelah dari beberapa kantor BMKG yang di daerah-daerah dikumpulkan, baru data itu diolah gitu, Mas, diolah akhirnya berupa perakiraan cuaca kita sampaikan ke Syah Bandar. Kalau di mana? Di alat pantau di gunung apa namanya itu, Pak? Alat pantau untuk apa, Mas? Di aktivitas Gunung Merapi itu kan BMKG juga. Aktivitas kalau dari BMKG itu alat pemantau apa, Mas? Iya, alat pemantau kayak seismografnya. Seismograf itu pemantau gempa, itu BMKG memang ada. Tidak mesti di gunung. Biasanya kan ditaruh di mana? Di dekat titik gempa, artinya di dekat titik api, Pak ya. Kayak kalau di gunung, Pak ya. Kalau di gunung kan kayak di Bromo, di Semeru itu kan bersentuhan langsung dengan alat itu dengan titik api, Pak. Itu kalau untuk gunung ya, Mas. Tapi kalau BMKG sendiri enggak, Mas. Memang untuk pemasangan seismograf atau alat pengukur kekuatan gempa itu kalau di sini itu di Jawa Timur ya, Mas ya. Dipasangnya itu ada di Sawan Nganjuk sana. Oh, di mana itu, Pak? Sawan Nganjuk. Oh iya. Nganjuk untuk di Jawa Timur itu ada di Nganjuk, ada di Tretes, ada di Karangkates. Itu untuk Jawa Timur sendiri, itu seismografnya. Tapi kalau untuk yang di luarnya itu banyak, Mas, gitu. Itu untuk pemantau kekuatan gempa, misalkan terjadi gempa gitu. Oke, Pak, terima kasih atas bincang-bincang santai ini. Semoga menjadi manfaat bagi masyarakat luas, terutama warga Semenep yang bersentuhan langsung dengan fenomena alam ini, Pak ya, dengan fenomena El Nino ini. Saya bersama Joko Sulistyo mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti bincang santai. Acara ini dipersembahkan oleh Madura Channel TV.